Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurholis, Siti Risayati, dan Tati. Di sini kami akan membahas tentang industrialisasi perkembangan masyarakat Australia sejak kolonisasi oleh Inggris dan negara-negara barat. Oke, langsung saja simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Australia. Menurut Elkin, tahun 1956, penduduk asli Australia ini termasuk dalam golongan ras Australoid. Secara fisik, ras Australoid ini memiliki ciri seperti kulit berwarna coklat, rambut ikal bergelombang, muka dan tubuh yang ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebat, dahi sempit atau mundur, rongga mata yang dalam, alis mata yang menonjol, rahang yang menonjol, mulut yang besar, tulang tengkorak tebal, dan tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki. Pada tahun 1956 juga, menurut Elkin, bangsa ras Australoid datang ke Australia dari arah utara. Sementara itu, menurut Shaw, pada tahun 1969 menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena terdesak oleh bangsa yang lebih kuat dan diperkirakan sudah dari 30.000 tahun yang lalu. Namun, terlepas dari kapan mereka datang ke Australia, yang pasti mereka jauh awal datang dibandingkan orang-orang yang berkulit putih. Pada tahun 1779, Joseph Banks mengusulkan cara agar Inggris dapat mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjaranya dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales pada tahun 1787. Armada pertama menuju Botany Bay terdiri dari 11 kapal dengan jumlah penumpang 1036. Dan beberapa dekade kemudian, datanglah para pemukim bebas yang tertarik ke Australia. Tapi, penemuan emas di tahun 1850-an lah yang secara permanen mengubah koloni ini. Kaum Aborigini terusir paksa dari tanah suku mereka saat para pendatang merebut tanah untuk pertanian atau pertambangan. Saya Nurholis Saunajeni. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Siti Risayati. Di sini saya akan menjelaskan kolonialisasi Inggris masuk ke Australia. Wilayah koloni utama Inggris di New South Wales atau NSW diawali dengan dibuatnya pemukiman di Pelabuhan Jackson yang dibuat oleh Kapten Arthur Phillip pada tanggal 26 Januari 1788. Di situ pada hari nasional atau hari lahirnya Australia. Selanjutnya, berdiri koloni-koloni Inggris di Australia rasa tidak puas di bawah NSW. Selanjutnya keluarlah undang-undang yang bernama Australian Colonies Government Act yang di dalamnya memberikan penawaran kepada masing-masing koloni untuk menyusun pemerintahan sendiri. Sejarah Australia selama 50 tahun ini dapat dikatakan sebagai sejarah perpecahan, sehingga pada akhir abad ke-19 dikehendaki persatuan di antara koloni dan lahirlah Commonwealth of Australia. Sekalipun koloni ini sudah diberi kebebasan mengatur dirinya ke dalam, namun urusan luar negeri masih tetap berada di bawah Inggris. Koloni-koloni Inggris di Australia ada Tasmania, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak kolonisasi Inggris di Australia. Dampak pertama ada dampak bidang pemerintahan, di mana kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Hal ini hanya sebagai simbol untuk mobilisasi masyarakat saja. Di Australia sendiri, Ratu Elizabeth ini diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Figur yang diangkat ini dipilih berdasarkan
pertimbangan oleh pemerintah. Dampak yang kedua ialah dampak dalam bidang politik, di mana partai politik adalah pusat untuk memahami bagaimana politik Australia bekerja. Pihak yang mendominasi parlemen adalah negara-negara bagian dan federal yang menyediakan semua fasilitas pemerintah dan oposisi, serta frame sifat perdebatan politik. Masyarakat Australia sendiri adalah masyarakat yang multikultural, yang menjadikan Australia memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Negara Australia menjadi negara yang demokratis sesuai dengan keberagaman yang ada di Australia. Dampak yang ketiga adalah dampak dalam bidang budaya, di mana pada tahun 1788, basis budaya Australia sendiri telah dipengaruhi oleh budaya-budaya barat Anglo-Celtic. Nah, pada abad ke-20, budaya populer Amerika telah mempengaruhi Australia. Pengaruh budaya lainnya ini dipengaruhi oleh negara-negara Asia yang datang melalui imigrasi besar-besaran dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris sejak awal abad ke-20. Makanan di Australia sendiri menjadi semakin dipengaruhi oleh imigran, khususnya dari Eropa Selatan dan budaya-budaya Asia. Dampak yang keempat ada dalam bidang ekonomi. Kebijakan dari Perdana Menteri Paul Keating pada tahun 1999 dengan dibukanya perekonomian terbuka, di mana Paul Keating ini membuka jalan bagi Australia untuk melakukan hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara luar Australia. Kemajuan Australia ini sendiri tidak lepas dari pengaruh TPC atau Trans-Pacific Partnership dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kerjasama yang baik antar anggotanya. Yang kelima ada dampak dalam bidang populasi. Sebagian besar dari 22 juta penduduk terduga Australia adalah keturunan dari pemukiman zaman kolonial dan imigran pasca federasi dari Eropa. Dengan hampir 90%-nya populasi adalah keturunan Eropa itu sendiri. Dalam sensus Australia tahun 2006, nenek moyang yang paling banyak adalah orang Australia, diikuti oleh Inggris, Irlandia, Skotlandia, Italia, Jerman, Tionghoa, dan Yunani. Yang keenam ada dampak dalam bahasa. Sekitar pertengahan abad ke-19, kaum settler menciptakan Australian Mission sebagai lembaga yang memberikan pengajaran-pengajaran seperti pengajaran bahasa, budaya, dan agama pada kaum indigenos. Semenjak mengenal bahasa Inggris, kaum indigenos di sana merasa dengan bahasa tersebut mereka dapat menyampaikan protes dan keluhan tentang pelanggaran dan kecurangan orang kulit putih. Kolonisasi Inggris di Australia yang terakhir ada dampak dalam bidang arsitektur, di mana impian besar masyarakat Australia adalah memiliki rumah, yang dimulai di masa kemasannya di tahun 1950-an dan terus berlanjut menghasilkan suburbanisasi besar-besaran di kota-kota besar Australia seperti Sydney dan Melbourne. Dalam banyak hal, bangunan modern yang paling menarik sebenarnya merupakan daur ulang bangunan yang bergaya Victoria atau dari era-era lainnya.